Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Iya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, disiapkan Alkitab, hidung jemaat. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita bernyanyi lagu pujian Jalan Serta Yesus. Kalian sudah pada hafal kan? Sudah dong ya? Yuk kita nyanyikan biar makin semangat. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa karena kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah penyertaan Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan di dalam ibadah anak-anak sekolah minggu yang sangat kami sayangi. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya kami tetap semangat untuk mengikuti ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya nama Tuhanlah yang kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik di rumah, titah atau hukum Taurat buat kita pada pagi hari ini yaitu titah keempat. Kita baca dalam bahasa Batak. Titah keempat atau patik paupaton. Demikian bunyinya. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui. Dinaunomarima ulahamu nasasi ulaulmu alai yang duari papituhoni ari paradianani jahuba debatamdui dan jadi homangula yang do dinasadari manang anak upe manang burung manang naposung lahi-lahi manang naposung boru-boru rodi pinahanmu rodi isi di hutan di halang pe namangibati hutan ai dinaunomari do ditumpa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibahenido bahena di pasu-pasu di bata Jakoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Demikianlah bunyi titah keempat atau patik paupaton. Nah,
Nah, buat adik-adik kami di rumah, titah keempat ini harus dihafal. Kemudian divideokan dan videonya nanti di-share atau di-upload ke grup WA guru sekolah minggu dan orang tua. Selamat menghafal. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan renungan singkat atau khotbah. Tapi sebelum kita dengarkan khotbah, marilah kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku, ayat 1 dan ayat 4. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya kan? Adik-adik kangen gak sih sama kakak-kakak sekolah minggunya? Kalau kakak kangen banget pengen ketemu kalian. Tapi sabar, nanti pasti kita akan ketemu lagi. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita cerita Alkitab. Kita berdoa yuk. Dilipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami masih bisa ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati hati kami, berkati pikiran kami, agar firman-Mu bisa kami simpan di dalam hati kami dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa semoga corona ini segera berlalu dan kami bisa beribadah sekolah minggu di gereja lagi. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik disiapkan Alkitabnya ya. Nats kita pada hari Minggu ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Sebelum adik-adik mendengar cerita, baiknya videonya di-post dulu, dibaca Alkitabnya. Jadi adik-adik nggak bingung nanti dengan apa yang kakak ceritakan. Oke? Oke. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik melihat pelangi? Adik-adik tahu nggak asal mula terbentuknya pelangi? Nah, hari ini kakak akan bercerita kenapa ada pelangi. Nah, adik-adik pasti udah kenal dong dengan yang namanya Nuh. Kalau dengar nama Nuh, ingat apa? Iya, air bah dan bahtera yang besar sekali ya. Nuh adalah orang yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Nah, siapa saja sih yang diselamatkan selain Nuh? Adik-adik boleh buka Alkitabnya, dibaca dari Kejadian 6. Nanti adik-adik tahu siapa saja yang diselamatkan di dalam bahtera itu. Oke. Nah, hari ini kakak tidak akan bercerita tentang bahtera ataupun air bah, tapi bercerita tentang hal yang dilakukan oleh Nuh setelah air bah surut. Nah, manusia dihukum Allah dengan air bah karena manusia pada saat itu sudah sangat jahat.
Jadi tidak ada kebaikan lagi. Jadi karena Tuhan adil, Tuhan menghukum orang-orang yang jahat dan memberi keselamatan bagi orang-orang yang baik seperti Nuh. Nah, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela pada zamannya itu. Nah, setelah air bah surut, Nuh segera mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Nah, dan Tuhan melihat itu. Jadi Tuhan berfirman, aku tidak akan membumi hanguskan dunia ini, bumi ini dengan air bah lagi. Dan perjanjian itu, firman itu ditandai Tuhan dengan menaruh busurnya di langit. Nah, busur Tuhan itulah yang membentuk pelangi sampai sekarang. Ada ayatnya. Adik-adik boleh baca nanti di ayat yang ke-13. Nah, adik-adik, seperti itulah asal mula terbentuknya pelangi. Itu sebagai bentuk perjanjian Allah dengan Nuh beserta keturunannya sampai sekarang. Adik-adik mau gak sih diselamatkan seperti Nuh? Pasti mau kan? Tapi ada syaratnya. Adik-adik harus menjadi adik-adik yang baik, yang tidak nakal, tidak jahat, tidak malas berdoa, tidak malas mendengarkan kakak-kakak sekolah minggu kalau lagi cerita Alkitab. Nah, kalau sudah menjadi anak yang baik, sudah menjadi adik-adik yang baik, dan percaya dengan janji Tuhan, pasti nanti diselamatkan. Oke, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan seperti Nuh, agar hidup kami lebih menyenangkan hati-Mu lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengucapkan doa Bapa kami, kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita ketemu lagi dalam challenge sekolah minggu dari kelas 0 sampai kelas 3 SD dengan cover lagu yang berjudul Patik Parjolo. Berikut ini akan Inang contohkan bagaimana cara menyanyikannya. Diikuti dengan baik ya. Dan jadi paraku au bahenoku di mata hidup patik na parjolohi hidup patik na parjolohi. Nah, adik-adik di rumah tadi sudah Inang contohkan bagaimana cara menyanyikannya. Adik-adik harus menyanyikan seperti yang sudah Inang buat contohnya ya. Boleh dinyanyikan sendiri ataupun berkelompok. Dan jangan lupa videonya nanti di-share ke Facebook dan grup WA. Dan ingat, 3 terbaik seperti biasa akan mendapatkan hadiah dari guru sekolah minggu. Selamat belajar, selamat menghafal, dan tetap semangat. Selamat pagi adik-adik. Challenge kita hari ini yaitu membuat tulisan I love you Jesus dan juga menyanyikannya. Dan kalian nanti buat serapih mungkin, seindah mungkin, dan sekreatif mungkin. Karena 3 terbaik akan mendapatkan hadiah. Dan jangan lupa seperti biasa di-upload ke Facebook ataupun grup WA. Apa aja yang harus dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah 1 lembar kertas HVS, 1 lembar kertas karton ataupun kertas kardus, dan spidol dan juga lem kertas. Nah, adik-adik yang di rumah, nanti kalian buat seperti ini. Seperti ini contohnya ya. Kalian tulis dan kalian warnai. Kalian buat serapi mungkin, sekreatif mungkin, dan seindah mungkin. Sesudah kalian tempel, nanti kalian bawa ini sambil pegang ini sambil menyanyikannya. Gimana sih menyanyikannya atau gimana sih lagunya? Yuk kita perhatikan ya.